Bismillahirrahmanirrahim. Kisah taubat Malik bin Dinar karena dikejar ular berbisa. Malik bin Dinar adalah salah satu ulama yang masih tergolong tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup dan pernah bertemu dengan para sahabat dan berguru langsung kepada mereka. Sebelum menjadi ulama, Malik bin Dinar sangat gemar berzina dan mabuk-mabukan, hingga suatu hari terdapat seekor ular yang sedang mengejar dirinya sampai ke neraka. Bagaimana kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak tersesat. Sahabat Risalah Nabi, sebelum nonton video ini tolong tekan tombol like agar konten Islami semakin berkembang. Terima kasih. Nama Malik bin Dinar sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama salaf. Tidak hanya namanya, sejarahnya yang sangat menginspirasi juga tidak terlepas dijadikan catatan oleh para ulama. Imam Malik bin Dinar merupakan salah satu ulama yang sangat zuhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah akan ia tinggalkan. Semua hidupnya ia dedikasikan hanya untuk Allah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala pujian yang disampaikan orang lain kepadanya tidak membuatnya terlena, begitu juga dengan segala hinaan tidak membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya dan hanya fokus dengan Tuhannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ulama ahli hadis atau dikenal dengan julukan muhadis. Kontribusi dan sumbangsihnya untuk perkembangan sabda-sabda Rasulullah itu sangat besar dan banyak. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya menampilkan beragam komentar ulama tentangnya. Di antaranya menurut Imam An-Nasai dan dipastikan oleh Imam Al-Bukhari, kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar memiliki derajat hasan atau baik statusnya. Dalam kitab itu juga disebutkan, dengan mengutip pendapat Imam Ali bin Al-Madini, bahwa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar setidaknya ada 40 hadis, yang semuanya memiliki derajat hasan. Imam Az-Zahabi, Syiar Alami An-Nubala, Darul Kitab Ashimah, Juz kelima, halaman 362. Tidak ada catatan pasti dari para ulama sejarah yang berhasil kami temukan perihal tahun kelahirannya. Akan tetapi yang pasti ia satu zaman dengan Imam Malik bin Anas dan masih menjumpai Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sedangkan tahun kelahirannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad Arabi dalam kitab Tarikhu Maulidil Ulama wa Wafayatihim, menengarai bahwa ia wafat pada tahun 129 Hijriah. Kendatipun demikian, Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabi'in pada umumnya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang saat ini bahwa seperti apapun perjalanan hidupnya, jangan sampai berputus asa karena memiliki masa depan yang kelam. Malik bin Dinar lah buktinya. Ketika usia muda ia sangat gemar dalam bermaksiat kepada Allah. Namun akhir dari perjalanan hidup Malik bin Dinar, ia telah menjadi seorang ulama yang sangat berpengaruh hingga masa sekarang. Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya dan masih termasuk bagian dari bagian kerajaan yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari ia selalu datang pada kerajaan selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya yang memiliki halangan. Selama tidak ada kegiatan yang menghalanginya, setiap hari ia selalu mendatangi kerajaan. Akan tetapi di balik pergaulan bebasnya justru menjadikan Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang tidak manusiawi, sehingga semua perbuatan yang dilarang dalam Islam ia lakukan dengan senang hati. Tak perlu ini haram dan dosa, yang penting hidupnya bisa bahagia dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya sendiri. Saat itu ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan
yaitu sebagai keamanan atau sebutan untuk saat sekarang sebagai perwira polisi. Dengan gajinya yang tinggi, hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum khamar, zina dan semacamnya sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Asani Al-Farafuri Asy-Syafi'i dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa suatu saat Malik bin Dinar sedang melakukan kegiatan terlarang dalam Islam, yaitu minum khamar. Di saat yang bersamaan, salah satu temannya menawarkan seorang budak yang cantik kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah beberapa lama hidup bersama dengan Malik bin Dinar, sang budak itu hamil hingga pada akhirnya melahirkan. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi anaknya. Bahkan ketika sang anak melakukan kesalahan, misalnya setiap Malik bin Dinar hendak minum khamar, sang anak selalu mengambilnya dan menumpahkan pada baju ayahnya. Kendati pun demikian, ia tidak pernah memarahinya, justru semakin sayang kepadanya. Di saat yang bersamaan, tepatnya ketika Malik bin Dinar sedang sangat mencintainya. Para ulama ada yang mengatakan berumur 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun, takdir Allah berkata lain, sang anak meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat sedih ketika anak semata wayangnya meninggal di saat yang sayangnya. Awal mula tobat Malik bin Dinar setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil yang setiap hari dan malam selalu bersama dan menemaninya, bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya, namun saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i mengisahkan kisah itu. Ia mengatakan, artinya, ketika malam di pertengahan bulan Syaban dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, aku meneguk khamar kemudian tidur dan tidak salat Isya. Syekh Abu Bakar Al-Yaqutuwal Marjan fi Fadaili Syahri Syaban dalam kitab At-Tsaqafah Al-Islamiyah 2019 halaman 100. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat seakan-akan telah datang. Trompet telah ditiup, orang mati dibangkitkan, semua makhluk dikumpulkan. Kemudian ia mendengar suatu gerakan di belakangnya. Namun ketika ia lihat ternyata ada ular yang sangat besar yang membuka mulutnya untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan ia sangat terkejut dan lari tunggang langgang agar bisa terhindar dari ular besar tersebut. Di tengah-tengah kebingungannya, ia menemukan sosok seorang syekh yang berpakaian putih sedang duduk dengan tenang. Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Wahai Syekh, tolonglah aku dan lindungi aku dari ular itu." Akan tetapi Syekh itu justru menyuruhnya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik dan lari jauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan neraka berkata kepadanya, "Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka." Mendengarkan ucapan neraka, dengan senang hati ia meninggalkannya. Hanya saja, ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Tidak lama kemudian, Malik bin Dinar pergi menuju satu tempat. Di tempat itu ia melihat tirai-tirai yang di dalamnya terlihat banyak anak-anak kecil bersama dengan para malaikat, termasuk anaknya yang mati di usia balita. Akan tetapi lagi-lagi ular itu terus mengejar untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan sang anak berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian ia melompat laksana anak panah dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya sembari menariknya, dan mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu. Namun seketika itu ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sang anak mendudukkan ayahnya, kemudian berkata kepadanya dengan membacakan ayat Al-Quran, "Wahai ayahku, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya, kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular dan syekh yang berpakaian putih itu." Sang anak kemudian menjawab, "Artinya, ular yang besar yang telah mengejar dirimu. Dia adalah amal perbuatanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan. Maka ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka.
Sedangkan syekh yang berpakaian putih itu adalah amal perbuatanmu yang baik, namun engkau sedikit amalan baik hingga tak memiliki kemampuan untuk menolong pekerjaanmu yang buruk. Abu Bakar dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Yaqutu wal Marjan 2019 halaman 100. Di saat yang bersama, Malik bin Dinar terbangun dan sangat menyesal akan perbuatannya yang telah bermaksiat kepada Allah, hingga membuat ia menyesal dan menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman khamar yang ada di kamarnya dan akhirnya Malik bin Dinar bertobat kepada Allah. Semoga kisah hikmah ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua dalam beramal baik kepada Allah. Bagi yang sudah terlanjur berbuat dosa sebelum matahari terbit dari barat, Allah masih menerima taubat seorang hamba yang ingin membersihkan diri dari dosa-dosanya. Tidak ada kata-kata terlambat untuk taubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan like video ini agar konten Islami semakin populer dan juga bagikan video ini ke seluruh media sosial. Dengan meneruskan kebaikan ini, insya Allah akan menjadi pahala jariah buat kita semua.